Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 71 Kekuatan Raungan. Kakak Jiang Chen, aku sudah mendapatkannya. Yan Chen Yu tampak gembira. Ia memegang kristal pembekuan 10.000 tahun di tangannya. Hanya Yan Chen Yu, yang memiliki 9 meridian yin, yang dapat memegang kristal pembeku ini dengan tangan kosong. Jiang Chen dan Big Yellow perlu menggunakan energi yuan, qi, dan darah mereka yang kuat untuk menahan dingin yang menyengat. Kristal pembekuan 10.000 tahun adalah harta karun alam yang langka, dan peringkatnya di antara semua harta karun alam juga tidak buruk. Xiao Yu, ini adalah keberuntunganmu. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Kristal beku ini dapat memberikan manfaat besar bagi 9 meridian yin milik Yan Chen Yu. Kakak Jiang Chen, harta karun ini ditemukan olehmu dan anjing kecil itu. Bagaimana mungkin aku menerimanya? Yan Chen Yu terlalu malu untuk menerimanya. Gadis kecil, asal kau tidak memanggilku anjing kecil lagi di masa depan, kristal beku ini milikmu. Big Yellow tidak ingin melepaskan kesempatan apapun untuk mengubah takdirnya. Dia menatap Yan Chen Yu dengan tatapan memohon. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan memanggilmu anjing kecil lagi, aku akan memanggilmu anjing kecil saja, oke? Yan Chen Yu berkata dengan serius. Plop gelombang. Big Yellow jatuh lagi. Baiklah Xiao Yu, kristal beku ini adalah harta karun yang langka, tetapi tidak berguna bagi mereka yang tidak sepertimu. Cepatlah dan bunuh monster beku itu. Setelah itu, kita akan meninggalkan tempat ini. Kata Jiang Chen. Baiklah. Yan Chen Yu menyimpan kristal pembeku itu dan berbalik ke arah monster itu. Jubah ungunya berkibar tanpa angin. Dia melambaikan tangannya. Pedang es bermata dua yang cukup panjang muncul. Yan Chen Yu melambaikan tangannya lagi, dan pedang es bermata dua itu terbang ke arah monster itu. Tanpa bantuan dari kristal beku 10.000 tahun, monster beku itu lemah terhadap serangan apapun. Di bawah serangan Yan Chen Yu, monster itu terpotong menjadi dua dan hancur menjadi abu es. 9 meridian yin sangat mengerikan setelah terbangun. Yan Chen Yu tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran, tetapi karena kemampuan alaminya yang kuat, orang biasa tidak akan mampu melawannya. Xiao Yu, lebih baik jangan langsung menyerap kristal beku ini. Meskipun 9 meridian yin dapat menyerap dingin di dalamnya, masih ada sejumlah besar energi yang tersimpan di dalam kristal beku ini. Energi itu bukan sesuatu yang dapat kau tahan saat ini. Karena itu, kau harus menyerap kristal beku 10.000 tahun ini secara perlahan. Jiang Chen mengingatkan. Saya mengerti. Saya berencana untuk menggunakan 9 meridian yin saya untuk menggabungkan kristal beku ini dengan inti fana saya terlebih dahulu. Kemudian saya akan menyerap energinya secara perlahan. Kata Yan Chen Yu. Dengan menggabungkan kristal pembekuan 10.000 tahun ke dalam inti fana, Yan Chen Yu dapat menyerap energi yang tersimpan di dalam kristal pembeku kapanpun ia mau. Kondisi kultivasi yang unik ini benar-benar dapat membuat orang merasa iri. Sekitar setengah jam kemudian, ketiganya meninggalkan lembah. Yan Chen Yu telah berhasil menembus alam inti fana menengah. Penggabungan kristal beku ke dalam inti fana telah membawa manfaat besar bagi Yan Chen Yu, membuat kekuatannya mencapai tingkat baru. Yan Chen Yu telah menarik kembali semua rasa dinginnya, dan sekarang dia berjalan di samping Jiang Chen. Dari sudut pandang luar, dia tampak seperti orang normal, yang berarti bahwa dia sekarang memiliki kendali sempurna atas 9 meridian yin-nya. Dia dapat melepaskan rasa dinginnya kapanpun dia mau. Keduanya sama-sama aneh. Big Yellow bergumam sendiri sambil berjalan di belakang mereka. Tidak perlu menjelaskan Jiang Chen, dia hanya orang aneh, pria yang mirip dengan iblis-iblis terhebat. Namun sekarang gadis di sebelahnya memiliki tubuh ilahi. Surga pasti mencintai kedua manusia ini. Anak anjing, kamu juga aneh. Yan Chen Yu menepuk kepala Big Yellow. Nenek, lebih baik kau memanggilku anjing kecil. Big Yellow ingin menangis namun tidak ada air mata yang keluar, dia telah dikalahkan sepenuhnya oleh Yan Chen Yu. 1 hari kemudian. Mengaum gelombang. Terdengar suara gemuruh dari dalam hutan. Seekor singa emas berotot menghalangi kelompok Jiang Chen. Kedua matanya yang haus darah bersinar terang. Jelas, ia menganggap dua manusia dan anjing di depannya sebagai mangsanya. Singa emas di depan mereka termasuk spesies langka. Di punggungnya terdapat sepasang sayap aneh. Nama singa ini adalah singa emas berputar. Meskipun bukan binatang iblis dengan garis keturunan langka, ia tetap merupakan spesies langka di antara singa-singa lainnya. Singa emas berputar tidak hanya memiliki tubuh yang kuat, tetapi juga serangan yang dahsyat. Selain itu, ia bisa terbang. Meskipun kecepatannya tidak secepat binatang iblis udara sungguhan, ia masih memiliki beberapa keunggulan dibandingkan yang lain karena sepasang sayapnya.
Tempat ini adalah pusat Gunung Origin, dan singa emas berputar di depan mereka berada di alam inti mortal tengah, hanya satu langkah dari alam inti mortal akhir. Itu adalah musuh yang sulit dikalahkan. Sialan, satu lagi orang yang tidak menghargai hidupnya, biarkan ayahmu pergi dan gigit dia sampai mati. Big Yellow menunjukkan taringnya yang ganas kepada binatang buas itu. Dengan darah kuda naga yang mengalir di tubuhnya, binatang mortal core biasa akan kesulitan menghadapinya. Setelah berkata demikian, Big Yellow berubah menjadi sinar keemasan dan melesat maju, menabrak langsung singa emas yang berputar. Mengaum. Melihat anjing yang berlari ke arahnya, singa emas yang berputar langsung menjadi marah. Ia meraung keras dan menggelengkan kepala singanya. Ia berlari ke arah anjing kuning besar di depannya. Ini adalah metode pertarungan paling primitif di antara binatang iblis, pertarungan pamungkas antara dua binatang kuat. Hutan di sekitar mereka bergetar, seolah-olah terjadi gempa bumi. Wah! Big Yellow dan Revolving Golden Lion saling bertabrakan. Tabrakan hebat itu membakar area di sekitar mereka, dan bahkan terdengar ledakan. Dua binatang buas saling bertabrakan seolah-olah dua gunung baru saja dihantam bersama. Energinya menyebar kemana-mana dan membuat takut siapapun yang ada di dekatnya. Jika mereka hanya membandingkan kekuatan, singa emas berputar ini berada pada level yang lebih tinggi, tetapi masih belum sebanding dengan makhluk aneh seperti Big Yellow. Tubuh besar singa emas berputar itu terlempar jauh akibat benturan itu, dan beberapa pohon pun patah di sepanjang jalan. Mata yang tadinya haus darah kini dipenuhi dengan keterkejutan. Ia menatap anjing kuning besar yang ganas di depannya dengan ketakutan. Mengaum gelombang. Tentu saja, singa emas berputar ini tidak akan menyerah begitu saja. Sayap di punggungnya mulai mengepak, dan tubuhnya yang besar segera terbang ke udara. Singa emas berputar yang saat ini terbang di langit menyerupai matahari yang besar. Singa emas dari sayap pendorong meraung lagi. Ia menyemburkan beberapa sinar keemasan seperti pedang tajam, turun dari langit menuju anjing kuning besar. Big Yellow menyemburkan beberapa sinar keemasan sebelum ia menghantam serangan Revolving Golden Lion. Sinar keemasan ini jelas tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada Revolving Golden Lion yang kini terbang di langit. Sialan! Ayahmu menantangmu untuk turun sekarang juga. Lihat apakah ayahmu akan mencabik-cabikmu. Big Yellow melompat-lompat sambil memarahi singa emas yang berputar. Dia benci kenyataan bahwa dia tidak memiliki sepasang sayap karena jika dia memilikinya, dia pasti akan terbang dan menghancurkan bola-bola singa itu. Bang bang bang. Singa emas berputar terus menyerang. Ketika ia melihat wajah marah Big Yellow, ia mulai menunjukkan ekspresi menggoda dan gembira. Namun, ekspresi ini hanya menjadi bahan bakar kemarahan Big Yellow. Persetan denganmu. Datanglah ke ayahmu sekarang juga. Big Yellow sangat marah hingga asap hampir keluar dari hidungnya. Jiang Chen, yang berdiri di samping, tidak tahan lagi menyaksikan ini. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap singa emas berputar yang merasa lebih unggul dari mereka. Tubuhnya sedikit gemetar. Sepasang sayap merah darah kemudian muncul di punggungnya. Jiang Chen mengepakkan sayapnya sebelum dia terbang ke langit seperti pedang tajam yang menyala-nyala. Manusia yang tiba-tiba mulai terbang itu mengejutkan singa emas yang berputar. Ia berbalik dan menatap sayap merah darah di belakang punggung Jiang Chen, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Jiang Chen mengeluarkan dengungan dingin saat dia meninju ke arah singa emas berputar dengan kecepatan kilat. Wah! Karena jarak di antara mereka begitu dekat, ditambah dengan kecepatan Jiang Chen, singa itu tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Pukulan itu mengenai singa itu, dan tubuhnya terlempar ke udara. Pukulan yang kuat itu telah menyebabkan singa itu memuntahkan banyak darah ke langit, dan tubuhnya hampir tidak bisa bertahan di udara. Singa emas yang berputar ketakutan. Ia mengalami nasib buruk hari ini. Makhluk macam apa yang ditemuinya hari ini? Seekor anjing kuat yang begitu kuat sehingga dapat mengalahkannya sepenuhnya, dan sekarang manusia yang dapat terbang dan yang tampak lebih kuat dari anjing itu. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Tidak ada gunanya melawan lagi. Lari. Singa emas yang berputar tidak berani ragu lagi. Ia mengepakkan sayapnya dan mencoba menjauh sejauh mungkin dari sini dengan tubuhnya yang terluka parah. Sayangnya, kecepatannya hanya sampah jika dibandingkan dengan kecepatan Jiang Chen. Bahkan jika dalam bentuk yang sempurna, kecepatannya tetap tidak akan mendekati kecepatan Jiang Chen. Belum lagi fakta bahwa ia saat ini terluka, Jiang Chen mewarisi sayap merah darah dari elang bersayap darah. Elang adalah spesies udara, dan elang bersayap darah adalah raja dari semua elang. Jiang Chen hanya mengepakkan sayapnya dan tiba di depan singa emas berputar. Masih mencoba kabur. Coba Sonic Hawk Raikou. Bibir Jiang Chen melengkung ke atas. Ia mulai mengalirkan energi yuannya dan berteriak keras ke arah singa emas yang berputar. Layar gelombang. Teriakan elang yang tajam dan menusuk terdengar di seluruh langit.
Gelombang suara yang tak terlihat muncul dari mulut Jiang Chen seperti riak-riak di permukaan laut. Pada saat ini, gelombang suara menutupi sekelilingnya dan menjulang tinggi ke langit. Lapisan-lapisan gelombang suara terbentuk menjadi jaring raksasa tak terlihat yang langsung menutupi singa emas yang berputar. Gelombang suara itu seperti bilah pisau yang hanya dapat melukai tubuh singa emas yang berputar. Bahkan menyebabkan kerusakan pada jiwa. Gelombang suara Jiang Chen telah menembus ke dalam tubuh singa itu. Puh! Singa emas berputar itu memuntahkan darah. Matanya langsung menjadi gelap. Setelah itu, ia menggelengkan kepalanya dan mulai berteriak kesakitan. Gelombang suara Jiang Chen tidak hanya melukai jiwanya dengan serius, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada indera ketuhanannya. Wah! Singa emas yang berputar tidak dapat mengendalikan tubuhnya lagi. Ia jatuh dari langit dan menghantam tanah, menciptakan kawah besar. Ada banyak luka di tubuh singa itu. Ia terus memuntahkan darah, dan hanya beberapa detik kemudian, ia terdiam sepenuhnya. Seekor binatang iblis mid-mortal core dibunuh oleh Jiang Chen hanya dengan teriakan. Ini adalah pertama kalinya Jiang Chen menggunakan Sonic Hawk Cry, dan kekuatannya jauh melampaui apa yang dibayangkannya. Jiang Chen mengepakkan sayapnya dan perlahan turun dari langit. Saat dia turun, dia bisa melihat mata Big Yellow yang dipenuhi rasa iri dan cemburu. Kakak, Sonic Hawk Cry-mu benar-benar mengerikan. Aku tidak siap tadi, dan itu hampir membuatku kehilangan akal. Yan Chen Yu berkata dengan ekspresi terkejut. Skill pertarungan gelombang suara adalah skill yang paling sulit untuk dipertahankan, terlebih lagi dengan skill bawaan, Sonic Hawk Cry. Blood-Winged Hawk adalah raja di antara spesies elang. Tentu saja kemampuan bawaannya sangat kuat. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Dia benar-benar puas dengan kekuatan Sonic Hawk Cry. Dia berjalan ke tubuh singa emas itu dan mengarahkan jari-jarinya ke arah tubuh itu seperti pedang. Dia melepaskan sinar single solar finger kecil dan membelah tengkorak singa emas itu. Setelah itu, dia mengeluarkan Demon Soul-nya.